aku lanjut ceritaku yang tadi ya. Jadi waktu itu dia itu kan ya sudah aku maksudnya aku tuh sudah kayak gimana ya, sudah terserah kamu sajalah kayak kayak gitu ya. Aku bekerja di sini, aku misalnya contoh kecilnya aja kan kayak menyuruh ya meminta tolong sih sebenarnya bukan menyuruh sih. Meminta tolong tuan untuk mengambilkan kan dia tinggi. Dia itu tak maksudnya dia itu mengambil barang di atas lemari itu dia bisa tanpa memakai kursi. Aku kan pendek. Tinggiku 150, lemarinya itu kalian tahu kan lemari di Hongkong itu seberapa tinggi, tinggi sekali. Tidak ada kursi. Masa aku harus naik-naik buffet atau tidak ada buffet di kamar. Terus habis itu tidak ada kursi, tidak ada kursi tinggi juga mau pakai sapu kalau semuanya berjatuhan gimana apa dia tidak semakin marah gitu ya dia sudah capek-capek menata itu pempesnya itu kan bertumpuk-tumpuk itu di atas lemari itu kan banyak gitu kalau aku nggak bisa kan aku minta tolong otomatis dia yang naruh dia yang tahu cara ngambilnya kayak gitu tidak ada kursi ya jelas kalau ada kursi mungkin aku nggak minta tolong itu aja juga jadi masalah gitu loh gimana kenapa gitu loh kenapa dia kok begitu mudah termakan sama omongan pembantunya adiknya gitu ah anu nyonya dia itu apa dai gitu ya nyonya kok suamimu mau ya nurut banget ya disuruh pembantumu loh Astagfirullah disuruh saya itu meminta tolong ya ini juga demi kebaikan kan anaknya itu butuh pempes terus siapa yang ngambilkan kalau nggak minta tolong sama dia kayak gitu apa minta tolong sama nyonya sifat nyonya kayak gitu nggak akan mungkin nyonya itu bisa dia itu kayak putri-putrian gitu super bos kayak gitu apa apa itu sama suaminya pun juga nyuruh-nyuruh gitu ambilkan air ambilkan teh ambilkan apa-apa gitu kayak nyuruh-nyuruh gitu dia itu gak tau lah aku kenapa seperti itu ya habis itu sudah waktunya itu aku kan dikeluarkan kerja di situ ya di interminate gitu ya terus waktu penutalan uang itu dia itu cuma nyuruh aku apa kalian tahu nggak dia ngasih aku kertas gitu ya aku kertas satu dia itu satu dua gitu ya dia suruh aku tanda tangan ada itu kayak dulu ada tulisannya apa enggak ya enggak ada tulisannya aku cuma dikasih gaji terakhir aku gitu loh dikasih gaji terakhir aku terus di tulisan itu di kertas itu aku disuruh tanda tangan gitu dikiranya aku bodoh gitu ya aku nggak tahu aturannya seperti apa gitu jadi di situ tidak ada agent cuman ada kakaknya dia ada kakaknya dia ada adiknya dia kalau pembantunya itu kayaknya nggak ada di situ terus aku itu ngomong sama dia ini apa ini kertas oh iya oke aku di intermediate ya oh iya oke aku nggak marah nggak apapun aku dia itu ambil HP coy dia ambil HP aku itu di video aku diam saja mungkin dia itu aku setelah itu aku juga punya HP, cuman aku juga pengen memvideo wajah-wajah orang itu, tapi aku lebih baik aku menyabarkan diri, aku tidak akan termakan emosi kayak gitu, aku tidak akan ini orang memang mungkin bukan rezeki aku di sini, aku sudah berusaha sebaik mungkin bekerja di sini, akhirnya aku juga nggak apa-apa di terminate bebas aja nggak apa-apa, itu hak kamu kayak gitu. Aku dikasih disodorkan kertas itu gaji terakhir aku aja, yang mungkin berapa sih nilainya nggak banyak, mungkin 7 harian itu 1 minggu itu berapalah kayak gitu terus habis itu aku disuruh tanda tangan aku bilang gini ini aku disuruh tanda tangan ya terus ini haknya mana ini uang tiket uang gaji apa gaji terakhir apa uang intermitnya ini mana gitu terus dia bilang nanti dikasih sama di agent tidak kalau surat ini nyuruh saya tanda tangan sekarang uangnya harus sekarang kalau ini surat uangnya dikasihkan ke agent saya tanda tangannya di depan agent saja. Aku bilang gitu, saya nggak mau kalau kamu menyuruh saya tanda tangan sekarang uangnya disiapkan, saya terima, saya tanda tangani. Bagaimana? Di situ dia ngomong langsung maksudnya dia itu langsung ngomong-ngomong kayak gini, begini, begini. Pada intinya dia pengen aku itu segera tanda tangan dan pergi dari rumah itu. Seru loh ini ceritanya. Kalau kalian tidak bisa melihat kondisi, melihat apa itu melihat situasinya paham ngeh akan situasi yang sebenarnya kalian akan dikadali sama bos kalian tidak akan dikasih apapun kayak gitu cuma dikasih gaji terakhir kalian kayak gitu jadi aku di situ tetap ya maaf tuan aku percuma ngomong sama si nyonya aku aku tidak sudah males sudah mentok banget aku ngomong sama si nyonya itu sudah aku jelaskan sama tuan itu aku ngomongnya sama tuan aku tidak mendengarkan kakaknya itu cece lekuai lah Pak itu tanda tangan lah kayak gitu tidak aku ngomong sisa nggak tuan nah
ini seharusnya kalau aku tanda tangan ini aku harus ada hak saya yang dikasihkan ke saya. Kalau ini belum dipenuhi saya tidak bisa tanda tangan. Karena apa? Ya ini memang karena peraturannya. Kalau semisal Tuhan meminta saya itu tanda tangan sekarang, itu uangnya sudah harus dikasih saya saya hitung jumlahnya benar, saya tanda tangan. Memang peraturannya seperti itu. Jadi aku ini ngomong sama tuannya itu seperti itu, dan akhirnya itu setelah sama istrinya jangan dikasih gini, gini. Dia gini gini pekerjaannya gini gini, kita kasihkan ke agent saja. Aku diam saja, diam saja, aku melihat mereka ngobrol begini begini, ada mungkin sekitar setengah jam lebih, mungkin 1 jam dia itu video sama ketawa ketawa kayak gini. Ya Allah, kalau kalau kalian punya, dia itu tipe yang nyonya yang sudah 40 tahun tapi berponi. Berponi rambutnya bulat kayak bubuhu kayak gitulah. Kalau kalian ingat boneka kecil rambut yang pendek itu, wajah berponi dan rambutnya itu pendek banget di bawahnya telinga itu, dan badannya itu gemuk. Habis itu kulitnya itu karena apa ya? Karena mankam atau apa itu bentol-bentol. Jadi kayak borok-borok kayak gitu. Dia seperti itu dan ngomongnya itu gitu. Sebenarnya aku juga mau video dia itu seperti gitu, orangnya itu seperti itu, omongan sebenarnya itu seperti itu. Dan aku kayak melihat dia itu kayak overacting, kayak merasa dia itu paling paling, kalau mungkin istilahnya narsis ya kayak gitu ya. Narsis juga suka mencari bahan-bahan yang sebenarnya tidak perlu. Kita itu harus punya malu sebagai bos yang baik itu. Lebih baik kita banyak diamnya, kalau memang ada salah dibilangin, atau kita slow saja, nggak cocok kita slow, nggak usah kok ngalah-ngalahin ngalah-ngalahin PRT-nya gitu ya. PRT-nya begitu santai, tidak banyak bicara. Dia sendiri yang kayak ngereok kayak gitu, bener-bener ngereok. Aku pengen banget itu mau ngambil foto dia, tapi aku tahan-tahan. Oh, tidak perlu lah, tidak ada. Aku tahu aku di sini ini numpang, aku negeri di orang, sebaiknya aku menjaga sikapku. Dia tidak menjaga sikap kepadaku, biarkan saja. Mungkin itu sudah sifat dia kayak seperti itu. Jadi setelah itu bos aku itu yang laki-laki itu akhirnya ya sudah dikasih saja. Tapi Cece, liti ya apa itu, uang intermitmu itu tak kei karo uang gaji terakhirmu, tapi tiketnya aku jaluk tulung di konsen kok niku agent piye. Oleh aku wehi ngasih uang tiketnya itu ke agent kamu, dan sekarang ini aku yang kasih itu hanya gaji terakhir dan uang intermediate. Terus aku bilang ya sudahlah, oke lah kayak gitu. Aku sudah mikir kayak gitu, ini pasti uang ini tidak bakal dikasihkan ke agent dan aku diberikan tiket itu apa, tapi nggak apa-apa. Aku dalam hati bicara sendiri, tapi nggak apa-apa. Uang ini mungkin bukan rezekiku yang uang tiket itu ya, mungkin senilai harga tiket. Dan lagian aku tidak pulang ke Indonesia, aku terus mencari bos baru lagi kayak gitu. Jadi di situ aku dikasih akhirnya uangnya, aku hitung jumlahnya benar, terus aku simpan kayak gitu, aku pegang, aku baru tanda tangan kayak gitu. Terus yang satu surat itu dikasihkan ke aku, yang satunya itu dikasihkan ke bos aku itu, dan nyonyanya itu tetap dia itu ngereok loh. Aku juga aneh ya, kok ada ya satu orang seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu jadi pengalaman ke depannya. Itu memang ada satu bos itu kalau sudah itu kayak di luar kendali, padahal kita itu yang pembantu itu sudah bekerja sebaik apapun itu tidak dihargai, itu memang ada. Tapi apakah dengan begitu kita harus melawan mereka, kita harus melawan mereka dengan gerak seperti itu? Tidak, kita harus punya sedikit malu lah, jangan mereok di kondisi seperti itu, disabarkan saja. Setelah kita keluar dari situ, yaitu kita itu menenangkan diri ya, kita carilah apa yang bisa menyenangkan hati kita gitu. Jangan sampai terpancing oleh kelakuan bos yang seperti itu ya. Di video coy, aku di video bener-bener aku, oh ini orang begitu narsis ya, maksudnya ada kejadian gini. Apa dia juga nggak pikir ya, aku ini juga pegang HP coy, aku juga bisa memvideo dia gitu, tapi mungkin sudah di luar pemikiran dia. Tapi untungnya kok punya pembantu sesantai itu, maksudnya kok bisa punya pembantu itu sediem itu, dia apa-apain juga nggak apa-apa lah. Akhirnya aku keluar gitu aja, barang-barang aku bawa keluar, dan aku tidak kembali ke agent, aku cuma ngebel dia, "Halo agent, aku diintermini sama bos ini, tiketnya katanya mau dikasih ke bos ini, tapi maaf saya tidak mencari bos lagi di sini. Surat interminitnya sudah ada pada bos tuan, tuan nanti sama tuan dikasihkan ke agent," kayak gitu. Saya sudah tanda tangan, saya sudah menerima uangnya, saya anggap permasalahan ini clear kayak gitu. Jadi tinggal uang tiket, nanti mungkin uang tiketnya dikasih ke agent. Saya tidak dikasih uang tiket, saya kasih penjelasan ke situ, dan akhirnya saya pindah ke agent, nyari ke agen lainnya.
yang tidak ada potongan meskipun intermittent kayak gitu. Next aku lanjut.